Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الكرام أحبتي في الله. Marilah sentiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala an hadana lil Islam wa an hadana lil iman, yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kedua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Rabbuna Jalla wa'ala. Dan teruslah menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal akan nikmat iman dan akan nikmat Islam. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bertanda seorang muslim bersyukur kepada Rabbnya yang telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dari nikmat Islam dengan selalu mempelajari sesuatu yang terkait dengan Islam, ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya, kemudian mempertahankan selalu nilai-nilai keislaman di dalam dirinya terhadap Rabbnya. Itu bertanda seorang bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa'ala dari nikmat Islam yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan, yang penuh kemuliaan serta keagungan di dalamnya. Dimuliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala bulan Ramadan, dan disambut kedatangannya oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, begitu datang Ramadan, Nabi SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarakun." Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, kata Nabi SAW. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, selalulah kita memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Rabbuna Jalla wa'ala di dalam bulan Ramadan, kemudian meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita taufiknya, menjadikan kita orang-orang yang diberikan kemudahan beribadah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Kajian kita di pagi hari ini, ma'asyal muslimin, pembahasan tentang muhasabatun nafsi fi Ramadan. Melakukan muhasabah, introspeksi diri di dalam bulan Ramadan. Dan sekarang sudah hampir berlalu 10 pertama Ramadan. Dan seorang muslim sayaknya hari demi hari di dalam bulan Ramadan dia melakukan muhasabah. Akankah puasa yang dia lakukan kepada Rabbuna Jalla wa'ala menggiringnya kepada nilai-nilai taqwa, semakin takut dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, semakin giat dia melakukan amal-amal kebajikan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mesti melakukan muhasabah, dia mesti merenung, akankah ketaatan-ketaatan yang telah dia lakukan di dalam bulan Ramadan, puasa yang dia lakukan, qiyam yang dia lakukan, tarawih, kemudian harta yang telah dia dermakan, Al-Quran yang telah dia baca, Al-Quran yang telah dia tadabbur, Al-Quran yang telah dia tartilkan bacaannya, akankah itu semua menggiringnya kepada nilai-nilai taqwa? Hari demi hari Ramadan, akankah ketakwaannya bertambah kepada Rabbuna Jalla wa'ala? Karena itulah tanda Ramadan seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang dia lakukan menggiringnya kepada nilai taqwa. Ramadan yang dia dirikan menggiringnya kepada rasa takut kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kewajiban puasa di dalam bulan Ramadan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Fi'lul ma'muri wa tarkil mahdzur. Definisi daripada takwa didefinisikan oleh para ulama kita dengan definisi yang sangat banyak dan bermacam-macam. Tapi seluruh definisi itu mengacu kepada fi'lul ma'muri wa tarkil mahdzuri ala hadyin nabawi. Melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Dari awal Ramadan sampai hari ini, ma'asyarul muslimin, sudahkah kita bertambah ketakwaan kita kepada Rabbuna Jalla wa'ala? Sudahkah rasa takut kita bertambah kepada Rabbuna Jalla wa'ala? Karena untuk itulah syariat puasa didirikan, diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Lewat pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, seyogyanya kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan pensyariatan ibadah puasa dan ibadah Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyal muslimin, lewatilah hari-hari Ramadan dan lewatilah hari-hari puasa dengan melakukan muhasabah, merenung, introspeksi diri, sampai di mana nilai puasa yang kita lakukan kepada Rabbuna Jalla wa'ala menggiring kita kepada ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan pada asalnya muhasabah ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, dimanapun, di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, muhasabah merupakan perintah Rabbuna Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Siapapun di dalam dirinya ada keimanan sekecil apapun, wajib merasa terpanggil oleh ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Lakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Lakukan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala muradillah wa ala muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah perintahkan perintah ketakwaan kepada orang-orang yang beriman, apa kata Allah Jalla wa Ala? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa kalian itu, hendaknya setiap jiwa kalian itu melihat, memperhatikan. Apa kata Imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan? Beliau mengatakan, an-nazar huna bima'na al-muhasabah. An-nazar di dalam ayat Al-Hasyr ini artinya anjuran untuk muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat, hendaknya setiap jiwa merenungkan, maksudnya lakukan muhasabah. Hendaknya setiap jiwa melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk keesokan hari, bertemu dengan Rabbuna Jalla wa Ala fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Jalla wa Ala? Karena sejatinya ma'asyar muslimin, apapun yang kita lakukan itu semua akan kita lihat fi arasatil qiyamah. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Yawma tublas sarair. Hari di mana seluruh yang tersembunyi akan dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari di mana seluruh amalan-amalan seorang hamba akan diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kita melakukan muhasabah. Allah perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri, untuk merenung apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, ucapan lisan apa yang keluar, perbuatan apa yang kita lakukan, pandangan mata apa yang telah kita lakukan, pendengaran apa yang telah kita lakukan. Wal tanzur, perhatikan, ma qaddamat lighad, apa yang kau persiapkan untuk keesokan hari, bertemu dengan Rabbuna Jalla wa Ala fi arasatil qiyamah. Kapanpun dimanapun muhasabah, sesuatu yang diperintahkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, apalagi di dalam bulan Ramadan. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kenapa penting muhasabah di dalam bulan Ramadan? Ada sebuah hadis yang menjadi renungan bagi kita. Minimalnya ada 2 hadis. Di samping ada hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Pentingnya muhasabah di dalam bulan Ramadan, ada 2 hadis yang mesti menjadi renungan bagi setiap kita. Setiap hari Ramadan semakin bertambah. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Nabi mengatakan, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jaw'u wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, kata Nabi. Artinya dia menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Dia tidak melakukan apapun yang bisa membatalkan puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia terhitung sebagai orang yang saim. Dia terhitung sebagai orang yang saimah, melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Kam min sa'imin, kata Nabi, berapa banyak orang yang melaksanakan puasa. Secara hukum dia dikatakan seorang yang melaksanakan ibadah puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian Nabi mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw' wal atas. Tetapi kata Nabi,
dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia lakukan kecuali lapar dan kecuali dahaga. Hakikat daripada tujuan diperintahkan ibadah puasa dia tidak dapatkan. Hikmah diperintahkan ibadah Ramadan dia tidak dapatkan. Dia hanya sekedar lapar, dia hanya sekedar dahaga. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jaw' wal 'atas. Wallahi ma'asyal muslimin wal muslimat, betapa meruginya orang-orang yang seperti ini. Lelah di siang Ramadan, dahaga di siang Ramadan, yang seharusnya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Di dalam Ramadan ada rahmat yang dibagi dan dituangkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Di dalam Ramadan ada ampunan yang dibagi, yang dituangkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan setiap malam-malam Ramadan ada itqun minan nar, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari neraka, dan itu Allah lakukan setiap malam-malam Ramadan, kata Nabi SAW. Tapi orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih yang kita sebutkan tadi, ma'asyal muslimin, tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan itqun minan nar. Tetapi dia hanya mendapatkan al-jaw'u wal 'atash. Dia hanya mendapatkan lapar dan dia hanya mendapatkan dahaga. Wallahi betapa meruginya orang ini. Maka ini semua menjadi renungan bagi kita untuk selalu melakukan muhasabah. Mana hari-hari Ramadan yang telah menggiringku kepada ketakwaan? Mana hari-hari Ramadan yang semakin mendekatkan diriku kepada keikhlasan? Mana hari-hari Ramadan yang semakin menjadikan ketaatan itu sesuatu yang dicintai oleh hatiku? Mana hari-hari Ramadan yang rasa takutku kepada Allah semakin bertambah dengan bertambahnya hari-hari Ramadan? Itu bertanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua yang mendorong kita untuk melakukan muhasabah di dalam bulan Ramadan, hadis yang datang dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakh falam yughfaru lah." Ini menjadi renungan yang lebih mendalam dari hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi. Hadis yang pertama Nabi SAW mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajulin, merugi seseorang dan celaka seseorang. Apa arti raghima anfu rajulin? Apa arti raghima anf? Ulama kita mengatakan, khaba wa khasir, celaka dan merugi. Celaka dan merugi. Siapa mereka? Nabi SAW mengatakan, adraka Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan. Sekarang sudah bertemu kita dengan Ramadan, ma'asyiral muslimin. Kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan hampir 10 pertama Ramadan. Adraka Ramadan, thumma salakh. Kemudian berlalu Ramadan itu, hari demi hari, minggu demi minggu, sehingga berlalu Ramadan. Thumma salakh, kemudian berlalu Ramadan, falam yughfaru lah. Tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Yang seharusnya dengan ibadah puasa yang dia lakukan dan ibadah yang terkait dengannya yang telah dia lakukan menjadikan dosanya diampuni oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Karena itu janji dari Nabi SAW. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman, kemudian mengharapkan ganjaran pahala dari Rabbuna Jalla wa'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qama Ramadana imanan wahtisaban,
Ini bertanda tidak hanya ibadah puasa yang akan memberikan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan kita, terhadap dosa yang telah kita lakukan. Man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Tadi Nabi mengatakan man sama ramadhana, barang siapa yang berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan. Dengan apa dia dirikan ibadah puasa? Dengan ketaatan, dengan amal-amal kebajikan, dengan sedekah, dengan tilawatul Quran, dengan tarawih, dengan witir, dengan qiyam, dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa yang dia ucapkan kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, mengharapkan ganjaran pahala dari Rabbuna Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan malam al-qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan. Dengan apa dia dirikan? Dengan ibadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya betapa mudah pintu ampunan dibagi dan dituangkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Sebegitu mudahnya ampunan itu diberikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, ternyata ada orang yang tidak mendapatkan ampunan sampai Ramadan itu berlalu. Ini kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin khaba wa khasir, betapa merugi dan betapa celaka seseorang. Ini semua menjadi renungan bagi kita, renungan yang sangat mendalam, ma'asyal muslimin. Dan kita bawa ayat yang mulia ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Muhasabah terbagi kepada tiga. Muhasabah terbagi kepada tiga. Dan ini kita praktekkan di dalam bulan Ramadan dan juga nanti setelah bulan Ramadan. Muhasabatun qablal amal. Muhasabah qabla al-amal. Kemudian yang kedua, muhasabatun athna'al amal. Kemudian yang ketiga, muhasabatun ba'dal amal. Ketika para ulama berbicara tentang muhasabah, maka kita dapatkan muhasabah mereka bagi kepada tiga. Yang pertama adalah introspeksi, merenung, berfikir sebelum kita melakukan dan mengucapkan sesuatu. Sebelum kita melakukan perbuatan, sebelum kita mengucapkan ucapan, sebelum kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan, kita melakukan muhasabah. Akankah perbuatan yang ingin kita lakukan dicintai oleh Rabbuna Jalla wa Ala atau dibenci oleh Rabbuna Jalla wa Ala? Akankah perbuatan yang ingin kita lakukan dicintai oleh Nabi SAW atau dibenci oleh Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Salah satu yang diberikan nasihat petua oleh Nabi SAW ketika seorang laki-laki datang menemuinya, seorang Arab Badui datang menemuinya ketika itu. Seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, awsini thumma awjiz. Ya Rasulullah, berikan aku petua, berikan aku nasihat. Dan aku berharap nasihat engkau sampaikan itu engkau bisa meringkasnya ya Rasulullah. Engkau bisa meringkasnya agar mudah bagiku menghafalnya, agar mudah bagiku mengingatnya. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW di antara tiga nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat ini, kepada seorang laki-laki ini, Nabi SAW mengatakan, "Idza tatakallam bi kalimatin la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada." Apabila engkau mengucapkan satu kalimat, apabila engkau mengucapkan satu kata, la tatakallam bi kalimatin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau ucapkan kalimat, jangan engkau berbicara dengan kalimat kata pembicaraan yang bisa membuat kamu menyesal. Karena bukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah, bukan di bawah bimbingan yang datang dari Nabi SAW. Dan ingat ma'asyiral muslimin, di antara dosa lisan,
Di antara dosa yang akan menghilangkan pahala-pahala Ramadan, yang akan menghilangkan pahala-pahala puasa yang kita lakukan, di antaranya adalah dosa lisan yang dilakukan oleh seseorang di dalam bulan Ramadan. Kalau puasa Ramadan sudah hilang, kalau ibadah Ramadan sudah tidak ternilai ibadah di sisi Rabbuna Jalla wa'ala, kalau pahala Ramadan dan tidak dibagi oleh Rabbuna Jalla wa'ala, bagaimana mungkin ketakwaan akan diberikan kepada seseorang? Kalau puasa tidak diberikan puasa yang berkah oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian amalan-amalan yang lain tidak diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan, bagaimana Allah akan memberikan nilai-nilai takwa kepadanya, ma'asyal muslimin? Makanya ma'asyal muslimin, ini muliakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, setiap kita ingin berbicara dari sekarang di dalam bulan Ramadan, kita pikirkan, apakah kalimat yang akan keluar dari lisan kita kalimat yang Allah ridhai? Kalimat yang diridhai oleh Nabi SAW? Atau sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Nabi SAW? Andaikan kita mendapatkan ternyata kalimat yang akan keluar, kata yang akan keluar, pembicaraan yang akan keluar dari lisan kita di dalam bulan Ramadan, sesuatu yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala, sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW, tinggalkan dan jangan ucapkan kalimat itu. Kalau tidak kita akan menyesal, ma'asyal muslimin. Kalau tidak kita akan menyesal. Jadikan rambu-rambu kita berbicara itu hanya dua. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang selalu menuju kepada kesempurnaan iman. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau dia tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaknya dia diam. Diamnya dia lebih baik baginya daripada berbicara-berbicara, daripada berkata-berkata. Ini kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW lewat hadisnya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, falyakul khairan aw liyasmut, berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam, kata Nabi SAW. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Setiap kita ingin beramal, pastikan amalan ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak dibenci oleh Allah Jalla wa Ala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muhasabah yang pertama adalah muhasabatun qablal amal. Sebelum kita beramal, sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, introspeksi. Lakukan, merenung, akankah ini sesuatu yang Allah ridhai? Sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau iya, maka lakukan perbuatan itu. Kalau tidak, maka tinggalkan. Kalau itu ucapan Allah ridhai, ucapkan ucapan itu. Kalau tidak, hendaknya dia diam dari ucapan itu. Dan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Rabbuna Jalla wa'ala. Terjaga ibadah Ramadan kita. Kemudian yang kedua muhasabatun asna'al amal. Yang kedua adalah merenung, introspeksi ketika kita beramal. Pertama, pentingnya seseorang memperhatikan niat di dalam amalan-amalannya. Karena terkadang bisa jadi seseorang itu di awalnya dia ikhlas, tetapi begitu dia masuk ke dalam amalannya, ada saja yang membuat dirinya menjadi tidak ikhlas. Itu pentingnya kita itu selalu muhasabah ketika kita beramal. Awalnya ikhlas, tapi begitu mulai beramal ada aja sesuatu yang menjadikan terkadang kita itu tidak ikhlas, hilang keikhlasan itu. Kadang ketika dipuji oleh orang, ketika dilihat oleh orang, atau syaitan yang memberikan wasawis kepada kita, maka butuh ketika beramal itu kita muhasabah.
Butuh ketika kita beribadah itu kita menjaga keikhlasan hati kita kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Karena bisa jadi seseorang di awalnya ikhlas, tetapi begitu dia beramal, ada sesuatu yang dijadikan sebagai pemicu, ada sesuatu yang dijadikan sebagai sebab keikhlasannya hilang kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Maka dari sebelum dia beramal, ketika dia beramal, butuh dia menjaga niatnya, butuh dia melakukan muhasabah. Karena bisa jadi di awal dia ikhlas, tetapi di pertengahan keikhlasan itu berkurang dan bisa hilang. Maka sebagaimana qablal amal, sebelum beramal seseorang dianjurkan muhasabah, ketika beramal seseorang dianjurkan untuk muhasabah, untuk menjaga. Pertama yang dijaga itu adalah niat. Karena kalau niat yang sudah rusak, rusak semuanya, ma'asyal muslimin. Maka jaga keikhlasan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ikhlas, pertama melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Karena keutamaan puasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikat oleh Nabi itu dengan kalimat-kalimat yang bermakna ikhlas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Man shama yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Kalimat-kalimat fi sabilillah, para ulama kita mengatakan ada dua maknanya. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, fi sabilillah, artinya dikala itu dia sedang berperang. Dikala itu dia masuk ke dalam kancah peperangan. Dia sedang berpuasa, tapi dia berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Banyak peperangan terjadi di dalam bulan Ramadan. Nabi berpuasa, para sahabat juga berpuasa. Man shama yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa, dikala itu dia berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Makna yang pertama dari fi sabilillah adalah ghaza, dia melakukan peperangan. Ghaza fi sabilillah, dia melakukan peperangan dikala dia berpuasa. Kemudian al-ma'na tsani, kata para ulama, makna yang kedua, fi sabilillah khalisan liwajhih, dia ikhlas karena Allah. Puasa yang dia lakukan ikhlas, tidak ada dari unsur-unsur paksaan terhadap puasa yang dia lakukan. Karena segan kepada orang kalau tidak berpuasa, karena segan kepada pasangan kalau tidak terpaksa, karena takut kepada orang tua. Maka orang-orang yang seperti ini tidak dinilai ibadahnya, karena bukan ikhlas, bukan mengharapkan ganjaran dari Rabbuna Jalla wa'ala, bukan ihtisaban sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi makna yang kedua fi sabilillah adalah puasa yang dia lakukan, terutama dalam bulan Ramadan, dia lakukan dengan ikhlas, mengharapkan ganjaran pahala yang ada di sisi Rabbuna Jalla wa'ala. Dan kedua makna ini bisa kita pahami. Man shama yawman fi sabilillah, apa kata Nabi SAW? Zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari neraka dari satu hari yang telah dia lakukan itu selama 70 tahun perjalanan. Jadi diikat oleh Nabi dengan ikhlas, diikat oleh Nabi dengan tulus. Yang mendorongnya untuk melaksanakan puasa itu adalah dorongan iman, bukan paksaan dari siapapun, bukan paksaan dari pasangannya, bukan paksaan dari orang tuanya, bukan paksaan dari saudara-saudaranya, tetapi karena itu murni perintah Rabbuna Jalla wa'ala, imannya yang mendorongnya untuk melaksanakan puasa. Fi sabilillah, di jalan Allah Jalla wa'ala, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifa. Allah jauhkan wajahnya dari neraka dengan satu hari itu. Allah jauhkan wajahnya selama 70 tahun. Bagaimana dengan 2 hari? Bagaimana dengan 3 hari? Bagaimana dengan 1 bulan? Tapi ingat, itu semua tidak akan didapatkan kecuali dengan ikhlas. Makanya setiap kita sedang berpuasa itu butuh menjaga niat kita. Jadi setiap kelelahan menghampiri kita, rasa dahaga menghampiri kita,
dan mulai kita berat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini, ingat ganjaran-ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah itu. Ingat ganjaran-ganjaran pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingat selalu, kembali kita termotivasi untuk ikhlas. Maka jangan sampai ibadah kita yang ketika kita sahur kita ikhlas, tapi bersama berlalunya jam-jam dalam bulan Ramadan, keikhlasan itu pun terkadang bisa hilang. Iyadzan billah. Maka seorang butuh muhasabah asna al-amal. Kemudian sebagaimana dia muhasabah terhadap puasa asna'a siyamihi, ketika dia sedang berpuasa, dia juga melakukan muhasabah terhadap amalan-amalannya yang lain. Muhasabah ketika dia baca Quran, muhasabah ketika dia sedekah, mendermakan hartanya. Apakah dia ikhlas? Apakah dia tulus mengharapkan ganjaran pahala? Muhasabah ketika qiyam, tarawih, witir. Muhasabah ketika melakukan amal kebajikan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana muhasabah sebelum beramal dituntut kepadanya, maka ketika beramal juga dituntut. Sebagaimana puasa bisa hilang keikhlasannya ketika dia berpuasa yang di awalnya sudah ikhlas, maka begitu juga amalan-amalan yang lain. Bisa jadi di awalnya ikhlas, akan tetapi ketika beramal, bisa jadi ikhlas itu hilang. Awalnya dia baca Al-Quran, ikhlas. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kemudian datang saudaranya. Atau datang orang-orang yang dia banggakan, orang-orang yang dia muliakan, orang-orang yang dia hormati. Mulai syaitan memberikan bisikan-bisikan kepadanya. Akhirnya dia sum'ah. Maka amalannya tidak diterima oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Dan dia hanyut di dalam perkara sum'ah itu. Begitu juga begitu dia datang ke masjid melakukan ibadah salat. Awalnya dia ikhlas. Lillahi Rabbil Alamin. Tapi begitu dia mulai salat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Mulai orang memujinya. Mengatakan diri sebagai orang yang kuat, orang yang tekun beribadah, orang yang khusyuk beribadah. Mulai dia goyah niatnya dengan pujian-pujian itu. Akhirnya dia riya. Maka amalannya tidak diterima oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Maka pertahankan keikhlasan ketika kita beramal dengan selalu muhasabah asna'al amal. Dengan selalu muhasabah asna'al amal. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, dan ini sudah sering kita sampaikan ma'asyal muslimin, ketika kita bicara tentang ikhlas, rutinkan kita membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muadz, wallahi saya sangat mencintaimu wahai Muadz. Muadz ini seorang pemuda yang mumpuni dalam ilmu, yang pernah diberikan 2 tugas oleh Nabi SAW. Tugas mulia. Yang pertama menjadi da'i ke negeri Yaman. Mengajak penduduk Yaman masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu penduduk Yaman masih beragama Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Maka setelah dia belajar kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan dirinya tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akidah, maka ketika Muadz ini sudah mumpuni dalam ilmu, diutus oleh Nabi. Diutus ke negeri Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Engkau akan datang ke satu kaum, ke satu masyarakat yang masih memeluk agama Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Maka diperintahkan oleh Nabi dirinya untuk berdakwah. Nabi SAW yang kedua kalinya pernah juga mengutus Muadz ini menjadi qadi, menjadi hakim, pemutus keputusan, penegak hukum. Ketika Nabi SAW perhatikan Muadz ini mumpuni dalam ilmu, maka diutus oleh Nabi SAW menjadi qadi, menjadi hakim. Nabi SAW sebelum berangkatnya Muadz, Nabi berkata, "Ya Muadz, fabima tahkum." Wahai Muadz, nanti begitu kamu sampai ke negeri mereka, ke negeri Yaman, dengan apa engkau berhukum? Engkau akan menjadi penegak hukum.
Engkau akan menjadi qadhi, engkau akan menjadi hakim. Dengan apa hukum kau tegakkan di tengah-tengah mereka? Dengan apa engkau putuskan? Mu'adz mengatakan, "Fabi kitabillah ya Rasulullah." Aku tegakkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Fa illam tajid fi kitabillah. Kalau engkau tidak mendapatkan ketentuannya dalam Al-Quran, apa yang kau lakukan? Fabi sunnati rasulih. Maka aku akan mencari dalam sunnah-sunnah nabinya. Aku akan menegakkan hukum sesuai dengan sunnah nabinya. Karena dua ini sama, Al-Quran dan sunnah. Kemudian Nabi mengatakan, fa illam tajid fi sunnati rasulih. Kalau engkau tidak mendapatkan di Al-Quran dan engkau tidak mendapatkan di sunnah, apa yang kau lakukan? Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi. Aku akan melakukan ijtihad ya Rasulullah. Dipukul dadahnya oleh Nabi SAW, kemudian berangkatlah Mu'adz radhiyallahu an. Bertanda setuju Nabi SAW. Jadi Nabi sangat mencintai Mu'adz. Karena Mu'adz luar biasa kebaikan-kebaikannya di dalam Islam. Pernah diutus menjadi da'i, pernah diutus menjadi qadhi. Suatu ketika Nabi SAW berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sangat cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Aku sangat mencintaimu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, "La tada'anna an taqula fi duburi kulli salatik." Jangan pernah engkau meninggalkan satu zikir di penghujung salatmu. Kalimat dubur artinya ada dua. Dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, dubur kulli salah fi akhir salah qabla salam. Di penghujung salat sebelum salam. Ba'da tasyahudi qabla salam. Innaka hamidun majid. Selesai salawat Ibrahimiyah. Kemudian sebelum salam, ucapkan zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Dan makna yang kedua, al-makna tsani, dubur kulli salah, yang kedua adalah dijadikan itu semua rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Dubur kulli salah, apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalimat yang terakhir yang diajarkan oleh Nabi, wa husni ibadatik, melakukan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah yang mulia. Allahumma a'inni, ya Allah kuatkan aku, ala zikrik, untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, lisanan wa qalban, baik dengan lisan, baik dengan hati. Kemudian ma'asyiral muslimin muliakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, wa syukrik, ya Allah kuatkan aku untuk menjadi selalu hamba yang bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Allah kuatkan aku menjadi hamba yang melakukan ibadah yang baik kepadamu. Salah satu husnul ibadah, ibadah yang baik itu adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dari awal sampai terakhir. Tidak di awal saja, tetapi dari awal sampai terakhir kita menjaga keikhlasan kita kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga keikhlasan itu adalah sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa kita ucapkan qabla salam, ba'da tasyahudi qabla salam, dan bisa kita ucapkan termasuk ke dalam rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. Setelah salat kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, Allahumma la mani'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian di antaranya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dijadikan sebagai rangkaian setelah salat, zikir setelah salat 5 waktu. Minta keikhlasan itu kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Ikhlas itu berat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat yang aku perjuangkan daripada menjaga niat dari awal sampai akhir. Karena bisa jadi di awal ikhlas. Pemicu untuk tidak ikhlas itu bisa jadi di awal itu tidak ada. Karena tidak ada orang ikhlas pertamanya. Tapi setelah itu datang syaitan memberikan wasawis. Kemudian datang orang memuji, datang orang menyanjung, mulai luntur keikhlasannya, akhirnya hilang.
Maka butuh kita menjaga niat itu. Dari awal kita beramal sampai selesai dan sampai seterusnya. Kita jaga keikhlasan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Seluruh ibadah, tidak hanya ibadah puasa. Dan begitu juga ibadah yang terkait dengan ibadah puasa itu. Bacaan Al-Quran kita, qiyam kita, witir kita, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga yang terakhir ma'asyarul muslimin adalah muhasabatun ba'dal amal. Ini hampir 10 Ramadan. Kita muhasabah dari awal Ramadan sampai sekarang. Seluruh amalan yang telah kita lakukan. Sudahkah amalan-amalan itu ikhlas? Sudahkah amalan-amalan itu menggiring kita kepada ketakwaan? Sudahkah amalan-amalan itu kiranya sempurna? Sudahkah amalan itu itulah yang diharapkan oleh Allah? Sudahkah amalan itu itulah yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah amalan itu sesuai dengan sunnah? Kalau kita tidak melakukan muhasabah, cacat amalan kita tidak akan tahu. Dari mana kita tahu cacatnya amalan kita? Kalau kita tidak melakukan muhasabah. Maka tahunya seorang muslim, seorang muslimah, cacatnya amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kurangnya amalan-amalan yang telah dia lakukan lewat apa? Muhasabatun ba'dal amal. Muhasabah setelah dia beramal. Introspeksi setelah dia beramal. Dia akan melihat di mana letak kekurangannya. Di mana letak cacatnya. Sehingga timbul keinginan untuk memperbaiki setelah itu. Dan orang yang bisa muhasabah ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang jenius, yang memfungsikan akal yang Allah berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ajizu man tamanna 'ala Allahil amani." Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang jenius itu, yang diberikan akal oleh Rabbuna Jalla wa'ala, dan dia mempergunakan akal itu pada tempatnya. Dan dia mempergunakan akal itu untuk apa Allah berikan akal itu, untuk apa Allah ciptakan akal itu, dia gunakan. Al-kayyis mandana nafsah, kata Nabi, orang yang selalu melakukan perhitungan terhadap dirinya. Orang yang selalu menimbang-nimbang dirinya. Apa yang ditimbang? Ucapan yang telah diucapkan oleh dirinya, amalan yang telah dilakukan oleh dirinya. Dia timbang. Dan itu yang paling utama, bukan menimbang ucapan orang, bukan menimbang amalan orang. Tapi yang paling utama itu, dan yang paling mesti itu adalah seseorang menimbang ucapannya, seseorang menimbang amalannya. Itulah orang-orang yang kayyis, kata Nabi SAW. Mandana nafsah. Dana artinya hasabah. Orang-orang yang berusaha selalu mengintrospeksi, memeriksa, melihat-lihat dirinya. Qaulan wa amalan. Ucapan atau perbuatan. Allah berikan dia akal, dia fungsikan pada tempatnya. Allah berikan dia berfikir, dia gunakan berfikir untuk sesuatu yang dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Kalau dia sudah melakukan itu, dana nafsah, pasti timbul setelah itu sebuah konsekuensi. Apa kata Nabi? Wa amila lima ba'dal mauti. Sehingga dia beramal untuk sesuatu setelah dia mati. Tapi kalau tidak ada muhasabah, kalau tidak ada introspeksi, merenung, maka seseorang itu hanya akan berangan-angan. Saya akan begini, saya akan begitu. Tapi orang yang melakukan muhasabah, oh ternyata banyak cacat yang dia dapatkan. Cacat dalam niat, cacat dalam kesempurnaan ibadah, cacat dalam khusyuk, dan yang lain-lain. Sehingga apa? Timbul sebuah konsekuensi, wa amila lima ba'dal mauti. Dia akan beramal
bergiat, bermujahadah untuk melakukan amalan-amalan yang akan bermanfaat baginya untuk setelah dia mati. Itu keluar dari buah muhasabah itu. Kemudian Nabi mengatakan, wal ajizu, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah, man tamanna 'ala Allahil amani, orang yang hanya sekedar berangan-angan, dia akan begini, dia akan begitu, sekedar berangan-angan tapi tidak dilakukan amal kebajikan, sekedar bercita-cita tetapi tidak melakukan amal ketaatan. Berbeda dengan orang yang muhasabah, yang memperhitungkan dirinya, amalan yang telah dia lakukan, ucapan yang telah dia ucapkan untuk Ramadan, dari awal Ramadan sampai di mana keikhlasan kita dalam beribadah kepada Rabbuna Jalla wa Ala di dalam bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah tarawih, ibadah witir, melaksanakan tilawatul Quran, mendermakan harta kita, sampai di mana tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Rabbuna Jalla wa Ala, sampai di mana ibadah itu semua menggiring kita kepada nilai-nilai takwa kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Itu mesti menjadi renungan bagi kita. Kalau tidak ada muhasabah, bisa jadi dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan ya seperti itu, bahkan berkurang, dan itu kenyataan yang kita saksikan. Porsi ibadah itu semakin kecil dilakukan. Tetapi ketika dilakukan dengan muhasabah, maka hari demi hari akan semakin meningkat. Itu dengan muhasabah. Tanpa muhasabah tidak seperti itu, ma'asyarul muslimin. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, pentingnya muhasabah ini, makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, an-nazar fi hadhil ayah. An-nazar di dalam ayat yang mulia ini adalah bimakna al-muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyarul muslimin, di penghujung kajian kita ini, marilah kita merenung sejenak, ma'asyarul muslimin. Sesungguhnya datangnya Ramadan dikirimkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala untuk membagikan kepada kita semua berbagai macam hadiah, keutamaan yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Dalam bulan Ramadan ada rahmat yang dibagi oleh Allah Jalla wa Ala seluas-luasnya. Ada ampunan yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala seluas-luasnya. Kemudian ada itqun minan nar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Marilah kita berusaha menjaga ibadah kita dengan ikhlas, mutaba'ah kepada Nabi SAW, lakukan ibadah sebanyak-banyaknya, kemudian berdoa selalu kepada Rabbuna Jalla wa Ala agar Allah menerima ibadah kita, agar Allah jadikan seluruh ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan menggiring kita kepada nilai-nilai takwa, semakin takut hari demi hari kita kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.